warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan sampai kondisi saat ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu bahasa Indonesia, yang terhormat teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, izinkan saya membahas pidato singkat saya yang berjudul Kenakalan Remaja. Seperti yang sudah kita ketahui, begitu banyak terjadinya kenakalan-kenakalan remaja, aneka perbuatan negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh para remaja sepertinya hanya dianggap sepele dan biasa-biasa saja. Bahkan mereka menganggap sebuah kebanggaan bagi mereka. Mereka mengatakan hal tersebut menunjukkan simbol sebuah keberanian. Inilah masalah sosial yang menjangkit para remaja, bisa berbuat semaunya tanpa memikirkan masa depan mereka. Hal tersebut bisa dari kesalahan orang tua yang mendidik, ataupun orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan kenakalan remaja ini bisa terjadi karena kesalahan pemilih teman, lingkungan pergaulan, dan terjerumusnya dalam berbagai macam kenakalan-kenakalan remaja. Ada banyak sekali macam-macam perilaku menyimpang remaja, seperti mengenali rokok, narkoba yang awalnya hanya coba-coba, tapi rasa itu membuat ketagihan. Di kalangan remaja, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya begitu besar dan membawa dampak yang sangat luas. Sebagai dampaknya antara lain adalah perubahan perilaku, gangguan kesehatan, kriminalitas, dan tindakan kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat dicegah melalui program-program di antara lainnya, mengikuti kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, dan sekolah juga harus memberikan penyuluhan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BP. Program lainnya yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali siswa-siswa yang menggunakan narkoba dan mewaspadai adanya tamu yang tidak dikenal atau pengedar melalui razia dadakan. Dan masih banyak bagi perilaku-perilaku menyimpang remaja lainnya, seperti masuk geng motor, tawuran, suka mabuk-mabukan, dan lain-lainnya. Di situasi pandemi COVID-19, meski begitu, selama masa pandemi, kenakalan remaja masih banyak terjadi. Beberapa perilaku kenakalan remaja tersebut seperti pesta minuman keras, tawuran, aksi balapan liar, sehingga pesta seks bebas. Di masa sebelum pandemi, banyak remaja menyuguhkan untuk melakukan berbagai aktivitas, sepertinya ekstrakurikuler di sekolah, aktivitas seni, olahraga, dan lain-lainnya. Sekarang ini sangat terbatas sehingga mereka tidak punya saluran tersebut. Pada akhirnya, banyak remaja lari ke gawai. Ketika mengakses internet, anak tak hanya mendapat paparan yang bersifat positif, tetapi juga dengan negatif. Untuk itu, penting bagi orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya untuk mengeluangkan waktu menemani dan membangun komunikasi yang baik bersama anaknya. Orang dewasa yang tinggal bersama anak harus mau berbagi peran dalam memberikan pendidikan yang baik. Ini tidak mudah. Ini situasi yang butuh kerjasama dari semua pihak. Dan marilah kita jauhi perilaku-perilaku menyimpang tersebut, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Sebaiknya kita gunakan masa-masa remaja kita dengan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, ataupun masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, walaupun orang tua kita tidak mengajarkan kita bagaimana patuh agar kita menjadi orang yang baik,
Tetapi keinginan orang tua itu ingin anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi mereka dan bagi masyarakatnya. Tidak seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku buruk. Karena itu, kita tidak bisa menyalahkan orang tua ataupun orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang bisa menjaga diri kita dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, marilah kita menyadarkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Pilihlah lingkungan dan teman-teman gaul secara selektif. Jangan asal senang ikut jika lingkungan itu akan menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Tetapi carilah lingkungan yang baik dan teman yang baik yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang bisa mengarahkan umatnya ke arah yang lebih baik. Segitulah pidato singkat saya akhiri dengan sebuah pantun. Ada ayam, ada iti, ada ayam, ada angsa. Jadilah remaja yang baik agar hidup aman sentosa. Saya Dewi Usniawati. Sekian dari pidato singkat saya. Jika ada salah itu datangnya dari saya dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hypnotize this love out of me without your air.